Shalom, selamat pagi. Kiranya hari ini hari baik, kita semua sehat dan sukacita selalu. Mari kita awali hari ini dengan bersyukur dan mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhanlah kekuatan kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Renungan harian Jumat 17 Mei 2024 tertulis pada kitab Mazmur 6 ayat 2. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Hidup dan pergumulan adalah ibarat saudara kembar. Kalau kita hidup, pasti ada pergumulan. Kalau ada pergumulan, itu artinya kita hidup. Kalau kita tidak ada pergumulan, itu berarti kita tidak hidup. Ada orang punya satu pergumulan, sementara yang lain punya lebih dari satu pergumulan. Pergumulan itu ada realita yang mesti diterima. Pergumulan-pergumulan pasti kita alami di dalam hidup ini. Hanya saja, bagaimana kita menghadapi pergumulan, permasalahan hidup yang terus-menerus terjadi? Iya, pergumulan itu harus kita hadapi dengan bergantung kepada Tuhan. Janganlah lari dari kenyataan, jangan pula tidak berdoa. Ingatlah, Tuhan berdaulat, memberi kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Pada nas ini, Daud sedang sengsara batin karena dosanya dan kekurangan-kekurangannya. Daud merasakan ketidaksenangan Allah menyangkut dosanya dan akibatnya sengsara batin. Lalu ia curhat, berduka, tidak dapat tidur, terus menangis. Bahkan di ayat 7 pada pasal ini dinyatakan, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri rancangku. Ini adalah gambaran dirinya yang mengalami betapa beratnya dan susahnya pergumulannya. Air mata menyertai doanya seperti ia hendak menjelaskan tentang beratnya pergumulan akan dosa-dosanya. Hukuman dari Tuhan yang murka terbayang, panas marah Tuhan juga ada di depan mata. Pada kondisi inilah Daud membutuhkan pengampunan dan kesembuhan jiwa dan sangat mengharapkan belas kasihan Allah yang mengutuhkan dirinya kembali hidup. Maka dengan kerendahan hati ia tersungkur memohon perwujudan kasih Allah dan menyerahkan dirinya pada belas kasihan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita menyadari bahwa salah dan dosa yang kita lakukan menjadi hajaran Tuhan? Kebayang enggak akan amarah Tuhan dan hukuman Tuhan? Karena Tuhan mempunyai alasan untuk tidak senang dengan kita. Ayo, segeralah datang dan memohon dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Pertolongan Tuhan seperti apa yang kamu butuhkan hari ini? Daud ketika ia sudah berdoa, memohon, baru saja doanya dinaikkan. Ia sudah merasakan belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Itu bisa kita baca di ayat 10 pasal 6 ini. Dikatakan, Tuhan telah mendengar permohonanku dan menerima doaku. Maka demikianlah kita ketika kita datang berdoa dan memohon, Dia, Tuhan mendengar doa kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, terpujilah nama-Mu selalu dan selamanya.
Engkau Tuhan yang menjaga hidup dan kehidupan ini. Engkau Tuhan yang adil dan penuh kasih sayang. Keadilan-Mu membuat kami takut akan amarah dan hukuman-Mu. Kasih sayang-Mu membuat kami berani datang dan memohon belas kasihan-Mu. Tuhan, ajarilah kami senantiasa untuk berbuat yang benar, yang berkenan di hadapan-Mu, jauh dari salah, dosa, maupun kekurangan-kekurangan. Tuntunlah kami melalui Roh Kudus-Mu. Tuhan, untuk hari ini kami akan mulai dan lanjutkan aktivitas pekerjaan maupun pelayanan di bidang masing-masing. Kami berserah kepadamu saja. Tolong Tuhan sertai, beri sukacita dan bersemangat. Buat yang sakit tolong Tuhan kuatkan dan beri kesembuhan. Tuhan, buat mereka yang berduka, Engkau beri penghiburan sejati. Yang susah, gelisah, galau, tolong lawatlah, beri ketenangan dan terangi hati serta pikirannya. Untuk keluarga yang sedang bermasalah, Tuhan lawatlah dan perdamaikanlah. Kasihani kami Tuhan dan ampunkan dosa kami. Amin. Semangat beraktivitas, jaga kesehatan. Tuhan berkati. Horas.